Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK, salam ATPH. Pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan presentasi best practice yang saya hasilkan dari dua kegiatan PPL yang saya lakukan kemarin, di mana kegiatan PPL itu sebagai salah satu rangkaian dari berbagai rangkaian pada pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 1 pada LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada best practice kali ini menggunakan metode STAR, di mana cerita praktek terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam proses pembelajaran. STAR itu sendiri yaitu singkatan dari situasi, kemudian tantangan, lalu aksi, dan terakhir refleksi hasil dan dampak. Adapun lokasi pelaksanaan PPL yang saya lakukan kemarin, saya melakukan PPL pada Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lingkup pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Penulis saya sendiri, Rahmat Fauzi SP, dan tanggal pelaksanaan RPP kemarin untuk RPP pertama, RPPH pertama pada tanggal 25 Agustus dan kedua pada tanggal 26 Agustus 2022, dan RPP kedua saya laksanakan pada tanggal 9 dan 11 September 2022. Tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama, meningkatkan keaktifan peserta didik pada proses pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran discovery learning pada pembiakan tanaman, pembiakan vegetatif, alami dan buatan. Kemudian meningkatkan literasi baca peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada mapel dasar budidaya tanaman, persyaratan tumbuh tanaman. Situasi, adapun situasi yang saya hadapi, di mana situasi ini yang dimaksud yaitu kondisi yang menjadi latar belakang permasalahan, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam melakukan kegiatan praktek ini. Latar belakang masalah peralihan PJJ ke PTM atau pertemuan tatap muka membuat motivasi belajar siswa atau peserta didik cenderung menurun. Terjadinya loss numerisasi pada saat PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada proses pembelajaran. Oleh sebab itu, peserta didik sangat pasif pada proses pembelajaran, di mana yang perubahan signifikan yang dapat saya rasakan sebagai seorang pendidik yaitu peserta didik pertama cenderung malas mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, sering mengobrol pada saat proses pembelajaran, malu dalam mengemukakan pendapat, dan siswa cenderung hanya ingin pulang ketika proses pembelajaran di sekolah. Kondisi ini diperburuk juga dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif dari pendidik yang dapat diimplementasikan di kelas. Belum maksimalnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang guru gunakan dalam proses pembelajaran tentu saja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Selama ini, di mana guru menggunakan model pembelajaran yang cenderung monoton dan hanya berpusat pada guru atau guru center, guru memberikan materi dan lalu hanya siswa mendengarkan, model pembelajaran yang tidak variatif dan inovatif, ini semua disebabkan oleh guru yang belum menguasai model pembelajaran yang mampu membantu peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tentu saja menjadi akar penyebab kesulitan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran, utamanya pembelajaran pertanian, khususnya ketika mereka memahami berbagai mapel pelajaran dalam kelas ATPH. Tantangannya dimaksud di sini yaitu apa saja yang saya hadapi untuk mencapai tujuan dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam tantangan dan solusi yang saya akan cari nanti. Yaitu setelah melakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru kepada kepala sekolah dan rekan guru penggerak yang saya anggap cukup profesional dalam untuk saya
minta informasinya di sini, yaitu di mana saya menyimpulkan tantangan yang saya hadapi, yaitu pertama, kurangnya motivasi yang diberikan orang tua kepada siswa sehingga proses pembelajaran peserta didik di sekolah hanya sekedar bagai ritual belaka. Kemudian kurangnya percaya diri yang timbul dalam diri siswa sehingga siswa cenderung pasrah dan tidak mengapresiasi fungsi pendidikan. Kemudian adapun tantangan dari luar, yaitu eksternal itu murid itu sendiri. Pertama yaitu faktor guru dalam pemilihan dia ajar yang mungkin atau kurang efektif, kurang inovatif ya. Kurangnya pemanfaatan TPEC, lalu model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik, atau juga ruang kelas yang kurang nyaman dalam proses pembelajaran. Tantangan itu kemudian menyebabkan seorang guru harus melewati berbagai cara seperti menerapkan media ajar sesuai dengan gaya pembelajaran serta model pembelajaran yang mendukung. Aksi yang dimaksud aksi sini yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan atau strategi apa saja yang digunakan dan bagaimana prosesnya, siapa saja terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan. Tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh pendidik, diantaranya yaitu pertama, berkaitan dengan media ajar, mana pendidik dapat menggunakan media konkret yang ada di sekitar sekolah sehingga peserta didik dapat lebih mengenal media yang ada. Jika media konkret sudah ada, bisa juga dikolaborasikan berbasis TPEC sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian berkaitan dengan model pembelajaran, guru harus belajar baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter peserta didik. Pendidik diharapkan selalu meningkatkan kreativitas dan perlu mencoba melakukan pembelajaran baru agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pendidik berharap dapat lebih memahami dan mendalam sintak-sintak dari model pembelajaran yang dipilihnya mulai tahap dari awal hingga akhir, dimulai dari kegiatan pembuka, inti, hingga penutup. Berkaitan dengan penilaian, seorang pendidik dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari rangkaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir proses pembelajaran. Berkaitan juga dengan kondisi ruangan, di mana guru bisa mendesain ruangan dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapihan, dan keindahan sehingga peserta didik betah dan termotivasi agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Maka dalam proses kegiatannya, terutama setelah mendapat tugas dan pencerahan dalam pendalaman materi pada proses pembuatan RPP pada LPTK Universitas Ahmad Dahlan, saya mendapat 2 paket RPP yang berlangsung sebanyak 4 kali atau 2 RPH praksinya, yang kemudian diupload dalam kegiatan guru di LMS. Walaupun dalam kenyataannya saya sebenarnya adalah pendidik dalam satuan SMP, namun dasar background saya sebagai seorang sarjana pertanian yang dituntut untuk dapat mengajar pada satuan SMK atau sekolah menengah kejuruan, maka saya memilih SMK dalam lingkup provinsi Sulawesi Selatan, yaitu SMK 4 Kabupaten Luwu sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PPL saya. Sintak-sintak dalam RPP, model pembelajaran discovery learning. Adapun untuk yang pertamanya pendahuluan, yaitu orientasi, persepsi, dan motivasi. Orientasi di sini dalam proses pembelajaran kegiatan aksi kemarin, orientasi itu dimulai dari guru masuk di dalam kelas dengan berpakaian rapi, memberikan salam, kemudian menyiapkan kegiatan pembelajaran baik itu oleh guru ataupun diperwakilkan oleh siswa. Kemudian siswa mulai perwakilan melakukan kegiatan doa dulu sebelum melakukan pelaksanaan proses pembelajaran, dan juga siswa melalui guru membersihkan kelas bila ternyata ada
sampah-sampah yang kiranya dapat mengganggu proses pembelajaran. Persepsi di sini yang saya lakukan kemarin dimulai dari mengingat kembali pembelajaran yang dilakukan pada proses pembelajaran sebelumnya, dan kemudian mengaitkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya itu dengan proses pembelajaran yang dihadapi kali ini. Kemudian saya menjelaskan dari tujuan, materi pembelajaran, indikator ataupun motivasi akhir yang kira-kiranya dapat membantu siswa untuk lebih percaya diri dan mengetahui apa efek dan fungsi dari proses pembelajaran yang akan mereka dapatkan pada kali kegiatan RPP ini. Kemudian inti dalam sintak RPP model Discover Learning yaitu pertama pemberian rangsangan atau stimulus, problem statement, mengumpulkan data atau data collection, menganalisis data, verifikasi atau mengkomunikasikan, kemudian memberi kesimpulan atau refleksi. Saya memilih kegiatan Discover Learning untuk menyelesaikan dengan permasalahan yang saya angkat, yaitu keaktifan siswa dan kurangnya literasi baca, di mana saya anggap Discover Learning ini yaitu ada harapan agar siswa lebih aktif mencari pengetahuan apa saja yang cocok untuk dirinya, sehingga dalam proses pencarian pengetahuan itu siswa saya harap lebih aktif, bukan hanya berharap pada cara guru dan buku paket, tapi siswa lebih aktif dalam itu sendiri, sehingga dengan aktifnya siswa akan menghasilkan kegiatan literasi baca yang lebih baik. Pada pelaksanaan rencana aksi 2, melihat kendala dalam kondisi rencana aksi 1, maka saya melaksanakan kegiatan pada rombel kelas ATPH, di mana pada pelaksanaan rencana aksi pertama, karena kurangnya siswa ATPH yang datang, maka saya meminjam siswa-siswa dari jurusan yang lain yang ada pada SMK itu. Dan disebabkan oleh kesibukan jurusan siswa masing-masing juga pada pelaksanaan kegiatan ATPH 2 ini, maka mungkin efeknya hanya terdapat 6 siswa yang hadir pada kegiatan. Namun saya anggap siswa ini selain cenderung mungkin agak lebih tenang, dan juga saya lebih fokus untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang memang pada jurusan ini. Kegiatan aksi 2 dengan model yang sama, tetap pada model pembelajaran Discover Learning dengan tujuan keaktifan dan peningkatan literasi peserta didik. Namun dalam kendala-kendala dalam aksi pertama diusahakan teredus atau berkurang pada kegiatan aksi kedua, di mana perhatian peserta didik, terutama perhatian pendidik, terutama dalam pengerjaan LKPD dan kemampuan memahami materi yang saya anggap mungkin agak dasar, karena memang ini materi pembelajaran kelas 10. Maka dari situ saya dari penilaian saya mengambil patokan KKM 70, baik itu dalam kegiatan LKPD dan tugas pengetahuan di rumah. Refleksi hasil dan dampak, yaitu di mana yang dimaksud di sini yaitu bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif, apakah tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan, dan apa pembelajaran dari keseluruhan proses pembelajaran tersebut. Pertama, dampak dari penggunaan media sekitar dan media berbasis TPEC, yaitu dapat diaplikasikan dalam model pembelajaran Discover Learning pada model saintifik yang membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam proses pembelajaran. Karena pada saat proses pembelajaran, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, serta per kelompok berdiskusi mengisi LKPD dan menjawab soal yang diajukan. Kemudian dengan menggunakan model pembelajaran Discover Learning berbasis TPEC, dan saya lihat berhasil berdasar pada keaktifan siswa, peserta didik lebih aktif dalam semangat pada kegiatan
pembelajaran terlihat dari indikator keaktifan yang baik. Faktor keberhasilan apa saja yang saya dapat, yaitu pertama meningkatnya hasil belajar peserta didik dengan strategi pembelajaran tersebut, karena model pembelajaran inovatif yang digunakan merupakan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada murid, yaitu student center, sehingga peserta didik lebih termotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian dengan pendekatan saintifik dan literasi digital, siswa dapat menyadari potensi internet sebagai sumber informasi, sehingga tidak hanya tergantung kepada ceramah dan buku paket. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses aksi, yaitu saya mendapat feedback positif dari peserta maupun guru lainnya dengan adanya penerapan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran. Selain itu, saya semakin memahami bahwa sebagai guru tak ada kata berhenti untuk belajar dan mengembangkan potensi dalam kemajuan proses belajar mengajar, baik itu dari segi model, metode, media ajar, dan juga sistem penilaian untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Oke, itu saja best practice yang dapat saya sajikan. Terima kasih untuk kesempatannya.